Pemirsa, informasi kebakaran pabrik minyak goreng di Medan, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi mengenai perkembangan kasus ijazah Jokowi yang menyeret nama mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saya Reni Arumsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan, Jokowi membawa ijazah asli SMA hingga sarjana. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polres Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain dari sekolah. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi, ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Putri Syila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga dimintai keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai pemeriksaan, Joko Widodo mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi juga menyebut ijazah SMA dan sarjananya disita oleh polisi. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disita? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Berikut Bapak 11. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad terseret kasus ijazah Jokowi diduga karena podcast. Abraham Samad pun hadir dalam acara deklarasi tolak kriminalisasi yang digelar oleh Roy Suryo CS.
Deklarasi tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman Jokowi digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Selain Abraham Samad, hadir pula sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, dan Dr. Tifa. Dalam acara ini, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan dugaan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya, sementara itu Roy Suryo menyentil pemeriksaan Jokowi di mana tim penyidik Polda Metro Jaya justru yang bertolak pergi ke Solo untuk memeriksa Jokowi. Roy Suryo juga menyinggung ketidakhadiran Jokowi di Polda Metro Jaya karena sakit pada pekan lalu, namun malah hadir di Kongres PSI. Sementara itu, pemirsa, Roy Suryo CS menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus terkait laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Permohonan gelar perkara khusus menyusul peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Didampingi tim kuasa hukumnya, Roy Suryo mendatangi Mapolda Metro Jaya Senin 21 Juli lalu. Kedatangan Roy Suryo juga didampingi tim pembela ulama dan sejumlah aktivis. Kedatangan Roy Suryo untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Permohonan gelar perkara khusus ini menyusul peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan tanpa melibatkan pihak pelapor. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Barkrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Bareskrim itu sangat beririsan. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Pihaknya juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo diperiksa ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik pelapor. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan. Ya, Kompolnas mengungkap tunggu hasil otopsi untuk mengungkap kematian diplomat muda Aryan Daru Pangayunan yang tewas di kamar kos. Ainus Prime segera kembali usai jeda.